Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, perkenalkan nama saya Miftahul Huda. Sebelum video ini dimulai atau pembahasan ini dimulai, ada kalanya lebih baik kita bertawasul dulu kepada baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Liridho ilah babi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Oke, sekali lagi video ini diperuntukkan untuk masyarakat umum, khususnya juga untuk siswa Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama Terpadu Sumber Gempol kelas 5 tahun ajaran ganjil atau tahun ajaran semester 1. Oke, langsung saja bisa dibuka LKS-nya halaman 3. Di situ terdapat pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi mungkin sebagian dari kita atau mungkin bahkan kita sendiri masih terlalu awam untuk mengetahui apa sih aswaja atau Ahlus Sunnah wal Jamaah ini yang sering digembor-gemborkan oleh NO, Nahdlatul Ulama. Nah, jadi NO sendiri telah memilih jalur paham keislamannya sendiri. Kalau kita bicara mengenai aswaja secara keseluruhan, aswaja ini terlalu banyak perpecahan, maksudnya terlalu banyak golongan-golongan di aswaja ini. Ada aswaja A, B, C sampai sekian. Nah, NU Nahdlatul Ulama sendiri memiliki versi sendiri yang mengelompokkan atau mengklarifikasikan aswaja ini, yang aswaja seperti apa yang akan diterapkan di NU nanti. Nah, kalau kita membahas secara dari kata per kata, aswaja atau Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sendiri terdiri dari 3 kata. Yang pertama, ahlun, yang berarti keluarga, pengikut, penduduk atau golongan. Yang kedua, as-sunnah, yang secara bahasa maknanya adalah jalan secara bahasa. Namun secara maknanya adalah jalan yang dilakukan oleh Rasul dan Khulafaur Rasyidin atau 4 sahabat, Umar, Utsman, Ali, Abu Bakar. Yang ketiga, al-jamaah. Al-jamaah di sini didefinisikan sebagai segala sesuatu yang menjadi kesepakatan sahabat Nabi pada masa Khulafaur Rasyidin atau masa kepemimpinan Islam yang 4 itu. Ya, tadi saya jelaskan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, berbicara mengenai hal ini, golongan-golongan dalam atau firqah-firqah dalam Islam sendiri sudah dijelaskan atau sudah dijabarkan bahkan oleh Nabi sendiri, oleh baginda Rasulullah Muhammad sendiri. Beliau berkata, beliau kalau bahasanya ngendika dawuh, beliau dawuh pada masa itu, umatku nanti akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya akan masuk neraka kecuali 1 golongan. Lalu sahabat bertanya, siapakah mereka? Yang dimaksud 1 golongan yang masuk surga itu, siapakah mereka? Lalu Rasulullah menjawab, man ana alaihi ma ana alaihi wa ashabi. Maksudnya adalah siapa-siapa yang mengikuti ajaranku dan ajaran sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat Nabi, sahabat-sahabat setelah beliau. Nah, maka dari itu bisa disimpulkan bahwa ajaran atau 1 golongan yang dirumuskan atau yang didawuhkan oleh Nabi Muhammad tadi bisa kita simpulkan di aswaja atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena di aswaja terdapat jamaah yang tadi kita bahas, bahwa al-jamaah tadi adalah segala sesuatu yang telah menjadi kesepakatan sahabat Nabi pada masa Khulafaur Rasyidin atau sahabat 4 khalifah. Nah, dari situ bisa kita simpulkan bahwa aswaja ini bisa atau aswaja ini adalah mungkin mungkin satu golongan yang akan masuk surga nanti. Nah, tapi di situ aswaja ini ternyata masih ada banyak aliran lagi. Maka dari itu NU Nahdlatul Ulama dari
apa Mbah Hasyim Asy'ari. Beliau adalah ulama karismatik dan salah satu tokoh pendiri NU dan salah satu pahlawan nasional. Nah, oleh Mbah Hasyim sendiri dalam kitabnya Qonun Asasi dijelaskan bahwa aswaja atau paham keagamaan Islam yang dianut NU itu seperti apa. Nah, oleh Mbah Hasyim sendiri dijelaskan dalam kitab Qonun Asasinya, di situ dijelaskan apabila secara akidah itu atau teologi atau pemahaman atau apa itu keyakinan secara akidah itu mengikuti Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Itu secara akidah yang pertama, ini bisa dicatat. Yang kedua secara syariat. Kalau secara syariat, cara kita beragama, cara kita beribadah itu mengikuti imam 4 madhab. Sudah tahu kan imam 4 madhab? Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Imam 4 madhab yang membahas mengenai syariat atau yang diyakini, yang diterapkan konsepnya di NU. Lalu yang terakhir secara thoriqah. Secara thoriqah NU menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam kitab Qonun Asasinya, secara thoriqah NU mengikuti paham dari Syekh Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Itu dari segi thoriqah. Jadi menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam kitabnya Qonun Asasi terdapat 3 itu ciri-ciri aswaja atau ahlu sunnah wal jamaah an-nahdiyah atau versinya NU. 3 itu secara akidah mengikuti Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, dan secara syariat mengikuti imam 4 madhab, dan secara thoriqah mengikuti pemahaman dari Imam Syekh Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Seperti itu. Lalu di sini apabila dibuka LKS-nya halaman 5 ya. Di sini ada usaha NU dalam mempertahankan dan mengembangkan ahlu sunnah wal jamaah. Nah, di sini dijelaskan mengenai sejarahnya. Sejarah usaha NU dari awal sebelum NU itu terbentuk atau sebelum wadah Nahdlatul Ulama itu ada sampai setelah Nahdlatul Ulama itu didirikan. Nah, Nahdlatul Ulama awal pendiriannya adalah didirikan oleh ulama atau para kiai yang kehidupannya berada di pondok pesantren. Jadi apabila kalian semua nanti setelah lulus dari MINU ini, kalian bisa melanjutkan untuk ke jenjang pondok pesantren agar tidak keluar dari pemahaman Nahdlatul Ulama kita. Karena sekarang ini marak sekali pondok pesantren yang tidak bernafaskan atau tidak berhaluan Nahdlatul Ulama, tidak berhaluan aswaja an-nahdiyah. Itu bahaya sekali bagi kita karena kita seperti aksi-aksi bom itu murni jelas itu bukan dari golongan Nahdlatul Ulama. Yang dibahayakan di situ. Oke, lanjut. Sedangkan pondok pesantren ini sendiri merupakan tradisi yang diwariskan Wali Songo. Nah, kenapa kok bisa dikatakan diwariskan Wali Songo? Karena pada masa awal penyebaran agama Islam di Indonesia, yang pada saat itu mungkin memang sebelum Wali Songo mungkin ada yang menyebarkan agama Islam di Indonesia. Namun yang masyhur atau yang paling terkenal adalah dari Wali Songo. Nah, Wali Songo itu beliau mereka itu para Wali Songo, metode dakwahnya atau metode penyebaran Islamnya itu mulai dari yang paling dasar atau masyarakat yang pada masa itu bisa dikatakanlah para pedagang, nelayan, petani, atau masyarakat yang belum memiliki atau tidak memiliki posisi penting dalam sistem kemasyarakatan. Maksud saya bisa dikatakan masyarakat biasa. Nah, metode dakwahnya bagaimana? Sangat spektakuler kalau bisa dikatakan ini ya. Karena di tengah menjamurnya paham keagamaan Islam pada masa itu, para ulama
wali songo bisa memposisikan diri di masyarakat, bisa memposisikan diri untuk berdakwah yang sesuai dengan kalau bisa dikatakan ini metode kultural atau secara kultur apa ya? Budaya. Jadi pendek omong yang diserang budayanya dulu. Apabila budaya sudah diarahkan ke agama Islam, nanti itu bisa untuk diarahkan ke dalam syariatnya. Apabila kita bleger ke syariat dulu, istilahnya nggak ada, kalau orang Jawa istilahnya nggak ada permisi dulu, jujuk di bleger, kamu harus mempelajari syariat gini, Islam itu gini. Itu niscaya Islam di Indonesia tidak akan berkembang seperti sekarang ini, tidak akan menjadi negara dengan populasi masyarakat Islam terbesar di dunia. Nah, dengan metode wali songo yang sangat bisa dikatakan kalem, seperti contoh Sunan Kalijaga yang melalui wayangnya beliau menjelaskan mengenai jimat Kalimosodo, yang jimat itu bisa menyelamatkan dalam tokoh pewayangan itu di dunia sampai di akhirat nanti. Ternyata Kalimosodo itu penjelasannya adalah kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Lah, penerapannya keyakinannya gimana? Karena itu apabila kita meyakini mengenai arti dari asyhadu alla ilaha illallah, meyakini secara murni dari hati kita, dari keyakinan paling dalam kita, maka kita akan meyakini keimanan kita kepada Allah. Kita akan memiliki keimanan kepada Allah dan utusannya Nabi Muhammad. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jimat Kalimosodo atau kalimat syahadat. Nah, seperti contoh juga dari sunan-sunan lainnya yang mereka menerapkan sedikit nilai-nilai Islam, sedikit banyak nilai Islam dalam budaya-budaya yang berkembang pada masyarakat kala itu. Seperti contoh, kalau pada masa sebelum Islam itu ada yang namanya Bhairawa Tantra kalau nggak salah. Itu salah satu aliran agama yang menerapkan mokso. Di situ juga ada ritual-ritual yang kalau bisa dikatakan sangat tidak manusiawi, karena di situ menjadikan manusia sebagai ingkung atau dipanggang. Jadi manusia itu dibedah, diambil dalamannya, dipanggang dan lalu dimakan beramai-ramai. Lah, di situ pada saat Wali Songo masuk di situ, dari yang awalnya ingkungnya itu manusia diganti menjadi ayam, yang kita kenal sampai sekarang ini di acara selamatan atau di acara lain-lainnya. Nah, itu adalah salah satu penerapan metode dakwahnya Wali Songo yang sangat kultural, sangat mengakar. Bisa dikatakan juga ini gerakan akar rumput. Jadi sangat kuat apabila kita menyerang dari sisi budayanya dulu. Diarahkan lama-lama, diajak masuk Islam, diajarkan Islam sedikit demi sedikit, lalu timbullah. Nah, kaitannya dengan pondok pesantren tadi apa? Jadi Wali Songo tersebut mendirikan padepokan untuk mempelajari agama Islam. Nah, padepokan ini terus berkembang sampai akhirnya menjadi pondok pesantren yang kita kenal sekarang ini. Dari awalnya satu, lalu muncul lagi di sana pondok-pondok atau padepokan serupa yang mempelajari mengenai agama Islam. Nah, ini juga dijelaskan kan, Ahlus Sunnah wal Jamaah diajarkan dan dikembangkan melalui jalur pendidikan, pengajaran, pelatihan dan kegiatan-kegiatan dakwah Islamiyah di tengah kehidupan masyarakat, dan dapat mengondisikan ajaran aswaja dengan kegiatan-kegiatan atau tradisi bangsa Indonesia, yang pada akhirnya aswaja dapat diterima di semua lapisan
masyarakat Indonesia. Gitu. Jadi ciri khasnya manusia apabila apa yang sudah mereka yakini, apa yang sudah mereka lakukan turun temurun yang bersifat budaya itu diserang secara bertabrakan secara frontal, itu mereka otomatis akan menolak. Namun kalau kita memasukinya melalui budaya mereka, istilahnya masuk dari budaya mereka, keluar dari budaya kita. Nah, itu bisa dijadikan sebagai sebuah metode yang sangat bisa dikatakan sangat efektif untuk sesuai dengan tujuan kita. Nah, lalu pada masa awalnya NU tidak memiliki pesaing, dalam artian ajaran agama Wali Songo ini tidak memiliki pesaing dalam bentuk ajaran agama Islam yang lain. Nah, lalu pada masanya NU mau terbentuk, itu banyak ajaran-ajaran Islam lain yang mulai masuk ke Indonesia, seperti Wahabi Salafi dan lain sebagainya, banyak sekali. Nah, gerakan Wahabi atau gerakan pembaruan ini banyak dipengaruhi paham Wahabi dari Arab Saudi. Nah, Arab pada masa itu setelah kekuasaan Arab dikuasai oleh orang Wahabi yang pada saat itu di bawah kepemimpinan Raja Ibnu Saud, maka paham Wahabi gencar-gencarnya dimasukkan ke Indonesia atau diterapkan di Indonesia. Nah, saingan dalam paham-paham ajaran Wahabi ini menjadi saingan atau menjadi bisa dikatakan yang bertolak belakang dengan paham NU. Nah, akhirnya untuk untuk menyatukan agar pada saat itu NU belum terbentuk, untuk menyatukan para pemahaman-pemahaman dan gerakan dari pesantren-pesantren, maka dibentuklah NU untuk menangani krisis ideologi paham keislaman pada masa itu. Saking banyaknya pemahaman-pemahaman yang sudah masuk di Indonesia. Mungkin selebihnya bisa dibaca di LKS. Bila nanti ini videonya kepanjangan, mungkin kalian juga akan jenuh. Untuk absen kalian bisa mengisi di komentar di video ini. Oke, materi kita cukup sampai halaman 6 pada hari ini. Di deskripsi video nanti judul videonya diklik ya. Di deskripsi video terdapat tugas atau soal-soal yang nanti bisa dijawab lalu diselipkan di lembaran halaman 5. Jawabannya ditulis di lembaran, lalu jawabannya diselipkan di LKS halaman 5. Oke, mungkin sekian tadi materi aswajaan sampai halaman 6 ya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.